Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, mudah-mudahan pada hari ini, pada pertemuan kali ini, saya harap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan kali ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran fikih ya, yaitu dengan judul utang piutang, gadai, hiwalah, sewa menyewa dan upah. Ya, untuk pembahasannya seperti apa, mari kita simak bersama-sama. Nah, sebelum saya mulai pembelajarannya, saya mengimbau kepada adik-adik semua ketika mengikuti pelajaran supaya mempersiapkan buku materinya masing-masing ya. Kemudian disimak videonya, disimak bukunya dengan harapan nanti apa yang saya sampaikan bisa adik-adik pahami keseluruhannya. Ya, baik, langsung saja di sini seperti biasanya ya. Yaitu pada pertemuan hari ini kita perlu membahas mengenai kompetensi dasar dulu yang nantinya akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yaitu yang pertama, menghayati hikmah ketentuan utang piutang, gadai dan hiwalah. Kemudian yang kedua yaitu menjalankan sikap tanggung jawab, jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu menganalisis ketentuan utang piutang, hiwalah dan gadai. Kemudian yang keempat yaitu mengomunikasikan hasil analisis tentang tata cara. Maksud saya di sini tentang tata cara ya, tentang tata cara utang piutang, gadai dan hiwalah. Kemudian selanjutnya menghayati pentingnya pemberian upah. Kemudian selanjutnya lagi menjalankan sikap tanggung jawab dan amanah. Kemudian dilanjut juga memahami ketentuan sewa menyewa dan upah, dan yang terakhir menyajikan contoh pelaksanaan sewa menyewa dan pemberian upah. Nah, itu adalah kompetensi dasar ya yang nantinya akan kita capai pada bab utang piutang ini. Ya, mari kita simak bahasannya bersama-sama. Jadi di sini nanti pada 1 jam ke depan, 1 jam pembelajaran kita ya, yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari yaitu yang pertama mengenai pengertian dan dasar hukum utang piutang. Kemudian yang kedua mengetahui rukun dan manfaat utang piutang, dan yang ketiga yaitu kewajiban orang yang berhutang. Itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Dan langsung saja di sini ya pada pembahasan yang pertama yaitu membahas mengenai pengertian dan dasar hukum utang piutang. Di sini seperti biasanya ya, yaitu penjelasan dari utang piutang itu sendiri. Istilah utang piutang itu dalam bahasa Arab disebut dengan dainun ya, yang artinya pinjaman. Sedangkan menurut istilahnya adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa ia akan mengembalikan sesuatu tadi sejumlah yang diterimanya dalam jangka waktu tertentu. Itu adalah pengertian utang piutang baik secara bahasa maupun secara istilahnya ya. Ini mungkin bisa dibaca berulang kali supaya nanti adik-adik bisa lebih memahami pengertian utang piutang. Kemudian langsung saja lanjut ke pembahasan selanjutnya. Di sini masih terkait dengan pengertian dan dasar hukum utang piutang. Ya, pada slide kali ini di sini membahas tentang dalil ya. Dalil atau dasar utang piutang itu sendiri, yaitu yang bunyinya man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Ya, di sini yang artinya barang siapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya dan baginya pahala yang mulia. Quran surat Al-Hadid ayat 11. Itu adalah salah satu dalil ya tentang dianjurkannya untuk melaksanakan utang piutang ya, atau dasar dari utang piutang itu sendiri. Kemudian lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu di sini ini ya, hukum utang piutang itu seperti apa ya, hukumnya itu apa. Di sini mari kita bahas, yaitu memberi hutang itu hukumnya sunnah. Ya,
ya, sunnah ya. Di sini sunnah itu apa ya, seperti yang kita ketahui, yaitu amalan yang apabila kita melaksanakannya kita mendapat pahala, apabila kita tidak melaksanakannya kita tidak mendapat apa-apa. Itu ya, jadi sangat bermanfaat sekali ya hukum dari utang piutang itu sendiri. Kemudian di sini hukum utang piutang itu menjadi wajib jika menghutangi orang yang sangat membutuhkan, dan memberi hutang kepada orang yang membutuhkan itu termasuk suatu pekerjaan yang sangat besar manfaatnya bagi masyarakat, karena dapat membantu tetangga-tetangga kita mungkin ya yang sangat membutuhkan pada saat itu, terutama pada masa pandemi ini ya, ketika ekonomi sedang turun-turunnya. Ya, di sini lanjut saja ke materi ke pembahasan selanjutnya. Maksud saya di sini yaitu membahas mengenai rukun dan manfaat hutang. Di sini pembahasannya rukun utang piutang itu antara lain yang pertama lafadz atau kalimat utang piutang ya. Ini sama dengan akadnya di awal itu. Yaitu semisal ungkapan saya meminjam uang segini nanti saya kembalikan pada tanggal sekian-sekian ya, seperti itu. Itu termasuk lafadz ya, lafal kalimat utang piutang. Kemudian yang kedua yaitu yang berhutang dan yang piutang. Jadi harus ada kedua pihak ya, yang berhutang dan ada yang menghutangi. Kemudian yang ketiga yaitu barang yang dihutangkan. Jadi setelah kedua rukun tadi, yaitu yang ketiga harus ada sesuatu ya atau barang yang dihutangkan atau dipinjamkan nanti. Terus kemudian di sini ada penjelasan tiap barang yang dapat dihitung boleh dihutangkan. Dan menghutangkan di sini semisal menghutangkan beras itu dapat dibayar dengan beras yang sama. Ya, atau bisa juga dengan nominal ya kalau sekarang sudah ada alat pengganti ya. Sekarang mungkin pinjaman itu tidak berupa makanan pokok tetapi berupa nominal atau rupiah ya, seperti itu. Langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Di sini mengenai manfaat hutang ya. Manfaat hutang piutang. Itu yang pertama akan terpenuhinya kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua saling tolong menolong antar sesama ya, ini dapat mempererat tali persaudaraan ya sesama muslim ya, apabila di situ sama-sama komitmen syaratnya. Tapi apabila di situ tidak komitmen maka akan meruntuhkan persaudaraan, justru malah seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu memberi rasa percaya terutama bagi orang yang berhutang untuk mengembalikan apa yang sudah dihutangnya ya, itu adalah manfaat dari hutang piutang. Kemudian selanjutnya di sini membahas mengenai kewajiban orang yang berhutang. Yaitu yang pertama, yaitu wajib membayar hutang tepat pada waktunya. Apabila di situ orang yang dihutangi itu menentukan tanggal ya ketika mengembalikan. Apabila di situ sudah dibebaskan mau kapan saja mengembalikannya, maka tidak perlu ada tanggal atau tepat pada waktunya. Akan tetapi lebih baiknya kita menyegerakan untuk membayarnya. Terus kemudian yang kedua yaitu pihak yang berkaitan mencatat transaksi supaya tidak lupa jumlah yang telah dihutangkan. Ya, jadi antara yang hutang dan yang dihutangi itu hendaknya mencatat dari apa yang sudah dihutangkan ya, supaya nanti harapannya tidak lupa ya ketika nanti mengembalikan hutangnya. Kemudian yang terakhir yaitu apabila yang berhutang belum dapat membayar maka hendaklah meminta perpanjang waktu ya, setidaknya ada obrolan ya, ada kesepakatan nanti ketika tidak bisa membayar terus kemudian minta waktu berapa hari lagi ya, semisal seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat adik-adik semua dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi